Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini gua akan rekomendasiin 5 saham terbaik untuk momen window dressing di Desember guys ya. Tetapi sebelum itu gua seperti biasa disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham, tapi ini adalah informasi buat kalian semua guys ya. Jadi jangan membuat keputusan hanya dari video ini gitu loh guys ya. Tapi kalaupun kalian memutuskan untuk membeli saham atas dasar informasi di video ini, ya kalian tanggung sendiri resikonya gitu loh guys ya. Untung nikmatin, kalau misalnya rugi ya sudah terima saja, jangan salahin siapa-siapa gitu loh guys ya. Oke, jadi kita mulai dari pengertian window dressing dulu guys ya. Window dressing ini apaan sih? Window dressing ini gini guys ya. Window dressing itu akhir tahun gitu guys. Itu para manajer investasi itu berlomba-lomba untuk meningkatkan, untuk memperbaiki, mempercantik portofolionya gitu loh guys ya. Jadi mereka akan memperbaiki portofolionya itu, mereka akan masuk ke saham-saham blue chip biasanya guys ya. Jadi supaya agar dilihat oleh para investor yang menginvestasikan atau menitipkan dananya di para manajer investasi ini, itu portofolionya kelihatan bagus gitu loh guys ya. Jadi biasanya mereka akan melakukan cut loss di saham-saham yang potensinya sudah nggak terlalu bagus ya. Lalu mereka akan berpindah ke saham-saham dengan kategori blue chip gitu guys ya, atau kapitalisasi pasarnya itu di atas 40 triliun gitu guys ya. Biasanya yang melakukan window dressing ini manajer investasinya bukan hanya di Indonesia aja guys ya, tapi di seluruh dunia. Jadi seluruh dunia itu mereka hampir beramai-ramai, rata-rata manajer investasi itu melakukan window dressing di akhir tahun gitu loh guys ya. Supaya apa? Ini berkaitan erat dengan apa yang kita sering sebut ya dengan January effect ya guys ya. Jadi window dressing ini masih berhubungan erat ya guys ya dengan yang namanya January effect. Jadi setelah mereka berbondong-bondong ya guys ya, para manajer investasi ini berbondong-bondong cut loss, mereka membeli saham-saham yang potensial dan saham-saham yang relatif aman ya dengan kategori blue chip, supaya di Januari itu mereka bisa menyusun portofolionya gitu guys ya, supaya mereka sudah bisa meninggalkan saham-saham yang dirasa mereka tidak akan berkembang lagi gitu loh guys ya. Di tahun depan, di Januari 2025 itu mereka sudah mengkalkulasi bahwa saham-saham ini tidak akan bagus, tidak akan berkembang ke depannya. Mereka potong di akhir November gitu guys ya, atau di awal Desember gitu loh guys ya. Lalu mereka akan masuk ke saham-saham yang relatif bagus ya guys ya, dalam jangka pendek ya guys ya. Ini jadi window dressing ini berkaitan erat dengan January effect gitu loh guys ya. Nah, oke guys ya, kita sudah paham ya guys ya, kalian harusnya udah paham ya pengertian dari window dressing itu sendiri ya. Sekarang kita akan bahas tren ini guys ya, tren dari window dressing di IHSG itu sendiri ya guys ya. Oke, kita lihat datanya dulu guys ya. Kita lihat datanya. Jadi rata-rata ya, rata-rata 2,9% IHSG itu guys di Januari memang harganya akan naik guys ya, akan terbang ya IHSG ya guys ya. Ini terjadi mulai tahun 2015 ya. Dari 10 tahun yang lalu setiap Desember itu selalu ada window dressing ya guys ya. Di 2021 itu yang paling agak rendahnya ya, tapi masih tetap terjadi. Kita di IHSG itu hanya 1 tahun tidak terjadi window dressing, itu di 2022 ya. Itu nggak tahu kenapa gue guys ya, tapi tahun itu guys itu tidak terjadi window dressing ya. Jadi dari total 9 window dressing ya, 9 tahun maksud gue, 9 tahun itu hanya satu ya yang nggak sukses ya, itu tadi di 2002 tadi. Selebihnya 8 tahun itu IHSG di Desember selalu terjadi window dressing ya guys ya.
Jadi probabilitasnya itu untuk IHSG untuk window dressing itu di 89% guys ya, kayak gitu. Nah, saham-saham apa yang direkomendasikan oleh Bang Omon untuk window dressing? Kita lihat guys ya. Kita mulai dari yang paling rendah dulu guys ya. Yang paling rendah kemungkinannya adalah BJTM nih guys ya. BJTM ini guys, itu dari 9 kali window dressing ya, 9 tahun itu down 3 kali, up 6 kali guys ya. Jadi probabilitasnya cuma 67% guys. Jadi di 2022 ini dia meleset ya, 2018, 2017 meleset ya. Di tahun terakhir 2023 itu masih oke ya, tunggu sedikit ya guys ya. Dia tinggi banget itu di 2016 dulu guys ya. 2016 tuh window dressingnya sampai 12% ya guys ya. Ini berarti manajer-manajer investasi ini pada berbondong-bondong ke sini nih guys. Akhirnya dia terbang tinggi nih guys ya, BJTM ya. Meskipun ya BJTM ini guys ya, secara window dressing itu kemungkinannya kecil, tetapi guys ya secara guys ya, secara fundamentalnya ini cukup bagus guys ya, dengan diskon harga itu di 56% guys ya, karena harga wajarnya itu di 1.200 guys ini guys ya. Oke guys ya, ini perbandingan antar sahamnya kita cek nanti ya guys ya. Kita lanjutin dulu guys ya. Yang kedua guys ya, dengan probabilitas tertinggi kedua adalah di BMRI ini guys ya. BMRI ini guys, ini sama dengan BJTM ya guys ya. Dari 9 tahun window dressing dia itu kepleset cuma 2 ya, up 6 ya, jadi 67%. Sorry, tadi BJTM juga sama 67%. 67% nih guys ya. Jadi ini juga potensial nih guys ya. BMRI. Selanjutnya ada di BBCA guys ya. BBCA ini juga ya memang saham-sahamnya ini saham-saham blue chip semua guys ya, karena memang ya itu konsep dari window dressing tadi itu sendiri adalah memang untuk mempercantik laporan gitu loh guys ya, untuk mempercantik pelaporan portofolio. Jadi pasti akan lari ke blue chip gitu guys ya. Mereka akan membuang sampah-sampah para manajer investasi ini, lalu masuk ke blue chip gitu guys ya, supaya kelihatan, dilihat sama investornya itu bagus gitu loh guys ya. Oke, kita lanjut lagi nih guys ya. BBCA nih, ini BBCA ini guys ya, dari 9 kali window dressing, 9 kali Desember itu kepleset 2 kali, naik 7 kali nih guys. Kemungkinan untuk naik di Desember BBCA itu di 78% nih guys ya. Jadi jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan BMRI ataupun BJTM ya guys ya. Seperti itu nih ya, BBCA itu seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah TLKM guys ya. Nah, kenapa ini? Nah, selanjutnya adalah TLKM ya guys ya. TLKM itu dari 9 kali guys, 9 kali window dressing 9 tahun, dia hanya kepleset di 2022 ya. Selebihnya semuanya adalah positif ya guys ya. Jadi TLKM ini kemungkinan naiknya adalah 89% ya guys ya. Jadi setiap tahun itu ketika Desember, TLKM ini adalah termasuk sasaran dari para manajer investasi nih kayaknya guys ya. Jadi dia itu selalu di Desember itu naik lumayan tinggi-tinggi nih guys ya. Kecuali 2022 ya, 2022 pada kepleset semua ya. Jadi ini 89% probabilitasnya gitu guys ya untuk window dressing dari TLKM. Nah, the best ya guys ya, atau terbaik ya, terakhir ya, itu adalah apalagi kalau bukan Bank Sejuta Umat guys ya, alias BBRI nih guys ya. Ini probabilitasnya sama dengan TLKM nih guys ya. Dia tapi secara kenaikan dia itu lebih tinggi guys ya. Average-nya di 5,04% ya. TLKM itu cuma 2,53 ya. Jadi saham terbaik window dressing itulah BBRI. Ini mumpung harganya juga lagi memang nggak terlalu mahal juga ya guys ya, 4.470 ya. Jadi BBRI ini guys dari 9 tahun window dressing dia hanya turun di 2022, itu pun turunnya juga kecil banget, 0,8 ya guys ya.
Selebihnya itu dia tumbuh. Tahun kemarin bahkan tumbuh 8,53% gitu loh guys ya. Kinerjanya juga tahun ini relatif oke gitu guys ya. Artinya apa? Artinya kemungkinan BBRI ini juga masih akan bagus gitu loh guys ya untuk tahun ini guys ya. Oke, kita lihat sedikit hitung-hitungan dari Bang Omon ya guys ya untuk fundamentalnya ya guys ya. Kita coba lihat BJTM tadi secara probabilitas window dressing dia termasuk yang terendah, tetapi secara harga saat ini sedang diskon di 56% ya. Artinya ini untuk window dressing oke, untuk jangka panjang juga masih oke guys ya. BMRI guys itu dengan potensi juga BJTM tuh dividen yieldnya potensinya paling gede nih guys ya, 9,8% ya. Untuk perbankan 9,8% ini udah lumayan banget. Terus BMRI itu secara kinerja IPS-nya naik guys ya. Kinerjanya tumbuh 5,3%. Dividennya itu tahun lalu 353, potensinya 5,38 ya. Ini secara diskon juga tidak terlalu besar diskonnya ya guys ya. Nah, selanjutnya ada di BBCA nih guys ya. Kinerjanya juga tumbuh 9,53% untuk tahun 2023 versus 2024. Dividennya sayangnya kecil banget nih guys ya. Tahun lalu itu dividen cuma 270 ya. Itu yieldnya cuma 2,6% dengan harga saat ini gitu guys ya. Maksudnya harga wajarnya juga 4,4. Ini sangat-sangat premium nih guys ya. Enggak, diskonnya 128%. Ini sih rada-rada sinting guys ya. Kayaknya kita kalau masuk ke sini sih nggak tahu gua guys ya. Kayaknya potensi untuk kenaikannya tuh terlalu kecil gitu guys ya. Ini menurut meskipun kinerjanya terus bertumbuh ya, BBCA ini sebenarnya sudah kategorinya sudah sangat premium ya guys ya. Oke, TLKM selanjutnya ya, kita lihat 2023 247 ya. Tahun ini kinerjanya merosot ya, 7,4% ya. Kinerjanya lagi jelek TLKM ini guys ya. Dividennya 178 tahun lalu ya, potensinya dengan harga sekarang itu 6,5. Oke. Harga wajarnya 26, ini diskonnya tipis ya. Maksud gua tuh nggak ada diskon gitu loh guys ya, malah lebih tinggi dari harga wajarnya gitu loh guys ya TLKM ini. Jadi ini juga tapi tadi probabilitasnya TLKM tuh tinggi banget di window dressing sama dengan BRI. Jadi menurut gua sih yang paling di antara best of the best itu ya dua ini gitu loh guys ya, yang best of the best secara ini guys ya, secara probabilitas Desember window dressingnya gitu guys ya. Nah, untuk BBRI ini kinerjanya tumbuh guys ya, tumbuh tipis ya. Dividen tahun lalu juga lumayan gede ya. Dengan harga sekarang itu dividennya 7%. Harga wajarnya di 44 ya, agak kelebihan sedikit. Tapi untuk perbankan ini sama dengan harga wajar aja udah bagus banget gitu loh guys ya, kayak gitu. Karena book value-nya juga gede, BBRI ini di 2100 ya, kayak gitu ya. Jadi best of the best itu adalah TLKM dan BBRI guys ya, karena dua ini probabilitas di di window dressingnya itu sangat tinggi gitu loh guys ya. Ini berarti saham-saham ini adalah incaran para ini guys ya, para manajer investasi gitu guys ya, untuk periode Desember gitu guys ya, untuk periode window dressing gitu guys ya. Jadi menurut gua sih guys ya, tetapi ini bukan suatu ajakan ya guys ya, tetapi untuk uang saku Natal dan tahun baru kalian ya, buat kalian yang non muslim guys ya. Kalau Bang Omon sih cuman tahun baruan aja ya, kalau Natalan sih enggak gitu loh guys ya. Atau buat kalian yang pengen liburan akhir tahun ya guys ya, liburan akhir tahun dan mau uang saku gitu guys ya, itu mungkin sebaiknya kita memanfaatkan momen ini untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek gitu loh guys ya, kayak gitu. Ya, ini tetap disclaimer on ya, jangan ngambil keputusan atas dasar video ini, tetapi lakukan riset sendiri, analisa sendiri, baru kalian ambil keputusan. Ya, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.